Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyikhin. Wassalatu wassalam ala man nasakha dinuhu adayanal kafarati wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syariati solihin amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah mengubah peradaban jahiliyah menuju era Islamiyah seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah untuk kita semua, terkhusus untuk para pemuda yang berjudul Generasi Muda Qur'ani Penegak Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dimanapun berada. Hari ini kita memasuki zaman yang semakin modern dengan segala macam perubahan. Ada banyak hal-hal baru bermunculan membawa pengaruh di tengah-tengah masyarakat, tak terkecuali kepada para pemuda. Ada yang mengambil banyak manfaat, tapi tak sedikit yang justru merugi terjerumus dalam pengaruh negatif modernnya zaman. Nah, dalam melihat persoalan ini, bagaimanakah kita generasi muda menyikapinya? Apa yang harus kita siapkan agar tetap tumbuh dan berkembang menjadi generasi berguna dan tangguh? Jawabannya, tak ada pilihan selain kembali kepada pedoman hidup yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, dengan menerapkan keduanya dalam kehidupan kita sejak berusia muda, maka kita telah mengambil langkah nyata untuk menanamkan hikmah kebaikan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat ini dikatakan bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang mengandung hikmah. Sementara di hidup ini, kita memang memerlukan nilai-nilai hikmah yang akan kita jadikan petunjuk agar tak tersesat. Kita butuh pedoman, dan pedoman harus sudah tertanam sejak dini di usia kita yang masih muda. Selain Al-Quran, kita juga perlu memahami hadis-hadis Rasulullah dan menerapkannya dalam setiap lini kehidupan kita. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita umatnya. Dengan ayat-ayat Al-Quran itu, Rasulullah kemudian memberikan penjelasan melalui hadis-hadisnya. Olehnya itu, Al-Quran dan hadis adalah paket pedoman petunjuk hidup terbaik sepanjang zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah." Qalu, "Ya Rasulullah wa man yabah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad abah." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan dimasukkan di surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dimanapun berada. Ketika kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita telah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Masa muda yang kita pergunakan untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis
akan membawa kita pada jalan keselamatan. Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat hingga meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Rasulullah tadi dijelaskan bahwa semua umat beliau akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Merekalah yang enggan ma'atai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menjalankan sunnah beliau. Kenapa mesti masa muda? Sebab segala hal yang dimulai sejak muda akan tumbuh dengan subur dan menjadi prinsip untuk masa depan. Ibarat sebuah tanaman yang ditancapkan pada lahan subur, ia akan tumbuh menjadi kokoh sampai tua. Begitulah masa muda yang akan menyuburkan kebiasaan yang dilakukan saat itu. Akan menjadi gaya hidup yang melekat sepanjang hayat. Jika yang dibiasakan adalah keburukan, itu pula yang akan terbawa ke masa tua. Namun, jika kebiasaan itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka itulah yang akan menjadi prinsip hingga akhir hayat. If you make well use of your youth, it means you have formed your future to be bright and happy. Jika kamu memanfaatkan masa mudamu dengan baik, artinya kamu telah memformat masa depanmu menjadi cerah dan bahagia. Kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dimanapun berada. Masa muda memang sekali, namun bukan berarti yang sekali itu harus diisi dengan bersenang-senang tanpa kejelasan. Bahkan ada yang menghabiskannya untuk kesenangan berupa maksiat, jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru masa muda yang hanya sekali itulah harus ditegakkan dengan menerapkan apa yang Al-Quran dan hadis pedomankan. Jika kita ingin melihat bagaimana masa depan kita nanti, bagaimana kita di hari tua, maka bercerminlah ke masa muda. Asyababu mislul mir'ah wa in'akasu suratiha suratul mustaqbal. Masa muda itu ibarat cermin, pantulan bayangannya adalah gambaran masa depan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dimanapun berada. Sangat sederhana memahami ungkapan ini. Dari masa muda kita bisa merencanakan masa depan kita. Kalau kita ingin masa depan kita suram, tak jelas dan tak terarah, maka abaikanlah masa muda. Bukankah tanaman yang sejak kecil terlihat kurus dan kurang sehat tak akan bisa menghasilkan buah di masa mendatang? Nah, ketika kita menginginkan masa depan yang cerah, terarah, teratur, bahagia dan punya prinsip, maka hiasilah dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sejak dini. Hanya Al-Quran yang bisa menjadi pedoman hidup sesungguhnya, menyelamatkan dan membahagiakan. Pun dengan hadis-hadis Rasulullah akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kelak mendapatkan naungannya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, wa syabbun syafi ibadati rabbih." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali, kecuali naungannya. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan, mari kita renungi. Masa muda hanya datang sekali, sebagaimana hidup di dunia ini yang hanya sekali pula. Selanjutnya, kita akan kembali pulang ke negeri akhirat, kampung yang kekal abadi selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Olehnya itu, pergunakanlah masa muda yang hanya sekali itu untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang dipedomankan oleh Al-Quran dan apa yang dituntunkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Semoga kelak kita termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan, nafa'allahu bihadzid da'wati li walakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.